Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Gali Cerita. Re, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Aku doain dimanapun kalian berada, kalian selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjemput rezeki. Rek, pernah nggak dalam kehidupan kalian itu kalian pernah merasa yakin banget sama perasaan seseorang ke kalian karena selama ini dia udah baik banget, tapi ternyata ekspektasi kalian itu nggak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini yang dialamin oleh Maria. Maria bilang, sumpah mbak, ini rasanya nano-nano banget. Hah? Penasaran kan? Yuk kita langsung ke ceritanya. Maria seorang cewek cantik yang sudah mapan, usianya juga udah mateng banget buat nikah. Dia udah punya rumah, udah punya kendaraan. Ya intinya sebagai seorang wanita mandiri dia itu udah punya segalanya gitu ya. Tapi satu yang dia belum punya yaitu jodoh. Dia punya seorang rekan kerja yang namanya Adam. Adam itu baik banget sama Maria. Maria bilang, aku tuh sering dibeliin makan siang mbak. Aku kalau mau kemana-mana itu dianterin. Bahkan mbak pernah aku tuh libur, tapi dia itu mau-maunya nganterin makan buat aku ke rumah. Bahkan pas ultahku mbak, aku dikasih kado. Aku pernah juga lembur, dia nungguin mbak biar bisa nganterin aku pulang. Kalau aku mbak dikasih kebaikan kayak gitu, ya GR dong. Ya siapa sih mbak yang gak GR? Sampai suatu hari mbak, Adam itu pernah ngomong ke aku nanti malam mau dinner di restoran A. Ya buat aku itu kode keras ya mbak, aku buat dateng. Ya meskipun si Adam itu nggak ngomong secara jelas bahwa nanti kamu dateng ya, tapi aku ngerasa kalau itu undangan buat aku. Aku seneng banget mbak, aku udah pol-polan nyiapin, mulai aku beli baju baru, aku beli heels baru, aku make up yang flawless banget. Dalam bayanganku dinner, waduh aku bakalan ditembak nih. Tapi ternyata tahu nggak mbak gimana? Setelah aku dateng, aku nunggu, Adam dateng tuh. Dari kejauhan dia kelihatan senyum-senyum meskipun nggak ngeliat ke mejaku ya. Tapi tak tunggu lama-lama loh, kok nggak mengarah ke mejaku mbak. Ternyata dia keluar, dia ke arah resto yang di outdoornya gitu. Di situ ada cewek. Mbak tahu cewek itu siapa mbak? Itu Mirta. FYI ya Rek, Mirta itu temen satu kantornya Maria, dan Mirta itu bisa dibilang sobat karibnya Maria di tempat kerjanya itu. Semua hal itu diceritain ke Mirta oleh Maria. Cuman satu hal yang gak pernah dia ceritain, yaitu tentang Adam. Di cafe itu Maria ngelihat Adam bahagia banget sama Mirta. Mereka tertawa, mereka bercanda, dan kelihatan intim banget. Maria, ya dia ngerasa nggak enak ya kalau buat nyela. Akhirnya Maria pulang dengan hati sedih saat itu. Esokan harinya di kantor, Maria nggak bisa ya nutupin perasaannya ya, secara dia selama ini kan mengharapkan kalau Adam itu ternyata punya perasaan juga sama dia. Ya Maria kelihatan banget kalau menyembunyikan sesuatu. Mirta yang dia itu sahabat karibnya Maria di kantor itu ya tentu aja nanya, kamu kenapa sih Mar? Kok gitu amat sih? Kok sensi banget sih dari tadi? Aku ada salah? Maria nggak bisa jawab apa-apa. Tapi di sore harinya, ketika Mirta kelihatan dijemput sama Adam, Maria udah nggak bisa lagi nahan amarahnya. Maria konfrontasi langsung ke Adam dan dia nanya, Adam, maksud kamu selama ini apa sih? Kamu ngebaikin aku, tapi ternyata kamu jadian sama Mirta. Terus kebaikan kamu selama ini ke aku itu apa? Tahu Adam jawab gimana? Asli kalau ini sih sebel banget ya, nyebelin banget kalau aku yang dikasih jawaban kayak gitu. Ya maaf ya Mar, bukannya mau bikin kamu GR, tapi selama ini kan kamu deket sama Mirta. Nah aku tuh butuh banget informasi soal Mirta sebelum aku nembak dia. Dan kebetulan kamu juga sahabatnya, jadi ya aku ngedeketin kamu supaya aku bisa deket sama Mirta. Sorry ya kalau kamu ngerasa GR. Bayangin Rek,
Setelah kejadian itu, Maria jadi nggak bersemangat ya buat datang ke kantor. Ya siapa ya yang bakalan semangat ya kalau aku ya wis anggur bolos ya kan. Dia ngerjain tugasnya di kantor itu ya ogah-ogahan, pokoknya udah selesai gitu. Dan itu berefek banget dengan kinerja dia di kantor. Sampai-sampai dia itu pernah dipanggil sama bosnya dan dikasih SP. Bayangin Rek, manajer dikasih SP itu loh. Manajer model apa? Udah dapet SP kayak gitu, kinerjanya Maria bukan balik lagi meningkat, tapi semangatnya malah hilang. Dia malah makin sering bolos, dan efeknya kerjaan dia di kantor juga keteteran. Mirta yang ngerasa salah, dia merasa menyesal dengan sekarang hubungannya sama Adam, akhirnya memutuskan untuk menemui Maria di rumahnya. Ya nggak ditemuin sama Maria. Mirta udah teriak-teriak, udah gedor-gedor pintu, udah telepon bolak-balik ya, tetap nggak ada respon. Dalam hati Maria tuh tahu ya, Maria tuh nyadar kalau ini tuh bukan salahnya Mirta, tapi ya gimana sih orang kalau udah sakit hati itu kan kayak semua salah gitu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Maria udah resign dari kantor. Dia masih susah move on. Dia ngomong kalau yo nggak iso tambah, aku kerja lagi di situ. Bayang no mbak, aku seneng ngambil arek lanang. Aku suka sama cowok, tapi cowok itu pacaran sama sobatku di depan mataku. Kan hati panas mbak. Ya sekali dua kali nggak apa-apa mungkin kalau nggak sengaja lihat ya. Tapi kalau ketemu seharian penuh itu loh mbak. Ya udah, aku milih resign aja. Beberapa bulan setelah hal itu, Maria juga udah kerja di tempat lain ya. Tetap dia masih belum bisa move on, masih belum komunikasi sama Mirta. Hingga suatu malam saat dia pulang kerja, di bawah pintu rumahnya ada sebuah undangan. Yap, udah bisa ditebak, undangan pernikahan Mirta dan Adam. Maria ngeliat undangan itu cuman sekedar aja, cuman lihat tanggalnya dan udah langsung dilempar ke tong sampah. Dan saat Maria cerita kejadian ini ke Gali cerita, Mirta dan Adam itu udah menikah sekitar 2 bulanan lah ya. Dan saat ini Maria masih berusaha untuk move on, berusaha untuk mengobati lukanya sendiri. Dia benar-benar berhati-hati supaya kalau ada orang lain ngasih kebaikan ke dia, dia itu nggak cepet GR gitu loh. Tapi kalau menurut kalian itu sebenarnya harusnya itu seperti apa? Kalau menurutku sih ya Adam itu kan nggak harusnya kayak gitu. Ya udahlah yang gentleman aja. Kalau mau ngedeketin cewek ya udah langsung tembak dor gitu ya, langsung ke targetnya, nggak belok sana belok sini, kan kasihan si Maria. Oke deh, buat kalian yang punya cerita entah kisah romansa, rumah tangga, ataupun tentang kehidupan yang pernah kalian alami dan pengen aku ceritain ulang di Gali Cerita, silakan langsung kirim ke alamat email yang aku cantumin di sini ya. Buat kalian yang suka dengan konten ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi ke depannya dan bisa menghibur kalian semua. See you on the next video. Bye.